Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aditya Rahmawan di channel Otodidak with Kang Adit. Oke, pemirsa, sekarang kita lagi ngerjain UAS. UAS. Nah, ini mungkin teman-teman nggak asing ya ngelihatnya. Ini kan Google Form. Ya kan, Google Form dan ini soalnya. Cuma teman-teman ini lihat di sini. Ada timer pemirsa ya, ada timer di atas sini berarti. Ada timer ini. Wow, emang Google Form ada timer? Nah, ini bukan Google Form pemirsa. Ini adalah Microsoft Form ya. Ini adalah Microsoft Form. Jadi kelebihan dari Microsoft Form ini, dia bisa disetting timer. Wow, keren ya. Oke, dalam video kita kali ini kita akan membahas tentang apa sih fitur-fitur yang ada di Microsoft Form. Jadi intinya kita akan nge-review tentang seperti apa itu Microsoft Form. Wadidaw pemirsa, lihat ini pemirsa. Ini adalah tampilan awal dari Microsoft Form. Ya seperti ini. Jadi ini semua form-form yang kita buat itu dikumpulkan dalam satu form. Apa aja sih form yang kita buat? Ini nih. Jadi form yang kita buat kalau misal di Google Drive itu di Google Form itu disimpan di dalam Google Drive ya kan. Jadi kalau misal kita nyari form yang udah kita buat, maka kita harus carinya di Google Drive. Nah, tapi di Microsoft Form kita nggak nyari di cloud-nya, tapi yang kita cari itu di kumpulan form-formnya. Dan kita bisa buat folder di sini. Buat folder ini saya membuat folder, misalkan folder ini ada 3 item, folder ada 3 item, folder ini ada 5 item, seperti itu ya. Dan untuk backnya jadi ini semua adalah kumpulan form yang belakangan kita buka. Kita coba masuk salah satu. Oke, dalam Microsoft Form kita bisa men-setting timernya seperti ini nih. Ini adalah timer yang bisa kita setting. Kita bisa setting di sini berapa durasi waktunya. Selain itu, kita juga bisa men-setting kapan form yang kita buat itu dibuka dan juga kapan form yang kita buat itu ditutup. Shuffle question mungkin teman-teman udah tahu ya. Ini untuk mengacak pertanyaan. Di Google Form pun ada. Tapi yang agak beda itu kalau misal pertanyaan 1 sampai pertanyaan keberapa itu dikunci, jadi nggak diacak, itu mungkin di Google Form tidak ada. Contohnya gimana sih? Contohnya nomor 1 sampai nomor 3 itu nama, NIM, dan kelas. Itu nggak mungkin diacak dong. Nanti kalau misal diacak, nama lengkap disimpan di nomor terakhir dan kelas itu disimpan di nomor tengah-tengah. Dan pertanyaan-pertanyaannya disimpan di awal. Itu kan jadi aneh juga ya. Dalam Microsoft Form juga kita bisa men-setting kapan atau kalau misal mahasiswa atau siswa itu sudah mengerjakan form yang sudah kita buat, nanti hasilnya itu bisa keluar dan itu mungkin lebih cocok kalau misal survei ya. Kalau misal pertanyaan langsung itu nilai yang keluar bisa diterapkan dalam kuis, tapi kalau misal dalam UTS UAS itu ujian akhir gitu ya, lebih baik ininya di hidden. Ya di hidden seperti ini. Tapi kalau misal mau dimunculkan maka ini bisa di on kan. Wow, ini yang keren pemirsa. Ini tema-tema yang dimiliki oleh Microsoft Form itu sangat cukup banyak ya, cukup menarik gitu. Cukup interaktif. Karena apa? Contohnya ini nih. Ini ada gambar bergerak pemirsa. Ini mirip-mirip video gitu kan. Dan kemudian di sini pun sama. Ini yang ada play ini bisa latar belakangnya bisa bergerak-gerak gitu ya. Jadi form yang dibuat itu jadi lebih interaktif, lebih menarik gitu. Selain itu, kita pun bisa mengcustomize form yang kita buat atau latar belakangnya di sini. Jadi menggunakan image yang kita cari, bisa upload menggunakan image yang kita miliki, itu bisa juga di Microsoft Form. Fasilitas preview tentu nggak aneh lagi ya. Jadi cuman kelebihannya itu saat kita mempreview form yang sudah kita buat, ini bisa kita lihat juga versi mobilenya itu seperti apa. Nah, ini versi mobile
dan ini versi PC-nya. Nah, itu mungkin keunikan-keunikan yang ada di Microsoft Home ya. Satu lagi yang keren dari Microsoft Home ini saat kita menambahkan pertanyaan. Misalkan ini kita insert new choice, multiple choice artinya. Kita pilih multiple choice dan nantinya itu akan diarahkan ke di top of page. Jadi layarnya itu langsung sentral ke pertanyaan yang akan kita isi. Sekarang kita misalkan duplicate ya. Kita duplicate nanti langsung ke sentral lagi. Jadi si layarnya itu langsung ke sentral. Jadi kita nggak perlu nge-scroll lagi gitu. Nah, langsung. Jadi ke sentral layar. Kita duplicate lagi. Nah, ini pertanyaan ke-6. Itu langsung ke sentral. Jadi kita nggak harus mana yang tadi ditambahkan. Kita cari-cari. Nggak kayak gitu ya. Jadi itu sangat memudahkan untuk bisa menambahkan atau memperbanyak pertanyaan-pertanyaan di dalam Microsoft Form. Oke, berikutnya kita lihat ini teman-teman. Ini kayak yang biasa-biasa aja ya. Nama, name, kelas, udah gitu ada preferensi jadwal ujian. Ini siswa bisa milih kapan mau ujian, hari Selasa, Rabu, atau Kamis. Kalau misal dia milih Selasa, maka akan muncul pilihan jamnya. Tapi kalau misal dia milih hari Rabu, beda lagi ternyata pertanyaan berikutnya. Dia milih hari Kamis, beda lagi ternyata pertanyaan yang berikutnya. Nah, ini yang namanya fasilitas branching dari Microsoft Form yang tentunya kita akan pelajari di video berikutnya. Di sini kita juga bisa menambahkan gambar ya. Gambar ini bukan hanya di soal yang kita tambahkan gambar, tapi di pilihan jawabannya pun kita bisa menambahkan gambar di masing-masing pilihan jawabannya. Bahkan ada komentar ya. Ada komentar untuk setiap pilihan jawabannya. Jadi semacam feedback. Kalau misal si peserta didik itu menjawab A, kita kasih feedbacknya apa. Kalau misal peserta didiknya menjawab B, maka kita bisa berikan feedbacknya seperti apa. Jadi kuis yang dikerjakan itu pada akhirnya seperti pembelajaran lagi. Terakhir, kalau kita memindahkan soal-soal ya di dalam Google Form itu, kalau kita memindahkan soal kita tinggal harus ngegesernya ya, harus ngegeser. Tapi kalau di sini enggak ya. Kita memindahkan soalnya itu ke atas dan ke bawah. Ini saya pikir cukup praktis juga ya. Ke atas lagi, atas lagi, atas lagi, atas lagi. Dan layarnya itu langsung mensentralkan posisi soalnya itu di atas. Jadi kita tinggal nggak harus ngegeser-geser mouse-nya itu harus tepat ngeklik atasnya. Karena si layarnya itu langsung berada, si soalnya itu langsung berada di paling atas. Jadi kalau misal mau geser-geser, ya udah kita tinggal diamin aja mouse-nya dan kita klik aja kiri gitu. Jadi pada akhirnya praktis saya pikir ya. Oke, mungkin seperti itu dulu review sekilas tentang Microsoft Form ya. Bukan berarti membanding-bandingkan antara Microsoft Form dengan Google Form. Masing-masing punya kelebihan tersendiri. Tapi saya mengangkat beberapa kelebihan dari Microsoft Form yang tidak ada di form yang lain gitu ya. Dan Google Form pun memiliki kelebihan tersendiri yang tidak ada tentunya di Microsoft Form. Oke, gitu aja pemirsa video kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Cobain ya. Dan komentar kalau misal gimana kesannya terhadap Microsoft Form. Makasih banyak teman-teman udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otodidak.